sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sungguh nikmat Allah kepada hamba-hambanya itu sangat banyak. Saking banyaknya tidak bisa dihitung. Nikmat itu Allah terus limpahkan kepada kita terus menerus. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Jadi kalau dijumlah saja tidak bisa, tidak mampu, apalagi mau mensyukurinya. Apalagi mau mensyukurinya. Jadi kebaikan Allah itu sangat banyak. Hati hamba itu diberikan tabiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cinta kepada siapa yang berbuat baik kepadanya. Ini siapa namanya? Fahri. Dari mana? Dari Bau-Bau. Jadi Fahri, kalau ada orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita tiap hari, atau bahkan mungkin tidak tiap hari, tapi dia sering memberi manfaat kepada kita, memberi kebaikan kepada kita, suka menolong, kira-kira kita suka tidak sama orang seperti itu? Suka, ya. Jadi itu tabiat hati kita seperti itu. Allah jadikan hati kita itu cinta kepada siapa dan tidak ada yang lebih baik kepada hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati, jantung, tangan, kaki, mata, telinga, bibir, gigi, rambut, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan Allah itu sangat banyak kepada kita. Tidak ada yang lebih baik kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harusnya Allah adalah zat yang paling kita cintai, karena tidak ada yang lebih baik kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita diberi tabiat oleh Allah untuk cinta kepada siapa yang berbuat baik kepada kita, sementara tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib atas kita untuk lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada siapapun juga. Ini namanya darajah al-mahabbah, derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana? Yang ini siapa namanya? Soleh. Min aina ant? Dari mana? Wakuru. Pakai songko supaya lebih rapi. Kasih rapi rambutnya. Soleh cinta sama Allah. Cinta.
Hah? Kalau disuruh sholat sama Allah, senang? Hah? Senang? Ya, berarti harus rajin sholat, ya. Apalagi kalau subuh-subuh, tidak usah dikasih tidak usah diributkan ya kakak-kakaknya, ya, pengawasnya untuk dikasih bangun, ya. Ya, karena soleh cinta kepada Allah, senang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat disyariatkan agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa aqimis salata lidzikri." Tegakkan salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua di sini mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya, kira-kira Allah cinta tidak sama kita? Hah? Cinta. Dari mana kita tahu? Hah? Ya. Jadi ini pembahasan kita di sore hari ini, yaitu sebab-sebab yang dengannya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah kita cintai, itu memang sudah kewajiban. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah adalah zat yang maha baik. Ya, tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, pertanyaannya, kita ini kira-kira termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya? Ya, ini yang harus kita usahakan di dalam kehidupan kita ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila telah mencintai seorang hamba, ini hamba ini dicintai, da'a Jibril, maka maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Ya, memanggil Jibril. Jibril ini nih, siapa namanya tadi? Fahri. Jibril itu manusia atau jin? Malaikat. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi malaikat Jibril itu malaikat, bahkan dia pemimpin para malaikat. Ya, pemimpin para malaikat. Ketuanya, ya. Allah berfirman tentang malaikat Jibril ini, muta'in sama amin. Ya. Jibril itu ditaati di sana, di alam malaikat. Amin, lagi terpercaya. Ya. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, "Wahai Jibril, inni uhibbu fulanan." Sungguh saya telah mencintai si fulan, si anu, ya. Saya mencintai si Soleh misalnya. Saya mencintai Fahri, ya. Kira-kira kita senang tidak kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Senang, ya? Ya. Siapa yang tidak senang ya, kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah berfirman, "Fa'ahbibhu." Maka cintailah dia. Cintailah Fahri, cintailah Soleh, cintailah fulan, ya. Allah sebut namanya. Ya. Ini suatu kebanggaan ini. Allah sebut nama kita. Ya. Jadi Allah cinta kepadanya dan dia menyuruh malaikat Jibril agar mencintai orang itu. Ya. Fa'ahabbahu Jibril. Maka ya, orang itu pun dicintai oleh Jibril. Ya, kemudian Jibril mengumumkan kepada semua penduduk langit, itu para malaikat, dari langit pertama sampai ke 7.
Jibril mengatakan dan mengumumkan kepada mereka, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka penduduk langit pun seluruhnya mencintai orang itu. Ya. Jadi para malaikat seluruhnya sudah mengenal orang ini. Ya. Hamba ini sudah jadi manusia yang terkenal di kalangan penduduk langit. Bahkan bukan sekedar dikenal, tapi dicintai oleh mereka. Kemudian kata Nabi SAW, thumma yud'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian diletakkan untuknya penerimaan di atas muka bumi. Ya, Allah jadikan hati-hati manusia itu cinta kepada orang itu. Ya, Allah jadikan hati-hati manusia condong kepada orang itu. Allah jadikan hati manusia itu percaya kepada orang itu. Senang kalau dilihat, ya. Ya, jadi ada orang kalau kita lihat senang, ya, dan kedatangannya kita senang, ya. Padahal kita tidak kenal. Terlihat dari sosoknya, dari kita lihat saja wajahnya, terlihat kalau dia adalah orang yang baik, ya, seperti itu. Ya, ketika kita mendengar hadis ini, ada tidak keinginan agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hah? Pengen ya? Ya, ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah begadang, ya, karena penasaran dengan seseorang yang dikabarkan oleh Nabi kalau dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ingin agar masing-masing dari mereka adalah orang tersebut. Ya, itu para sahabat itu semangatnya dalam kebaikan. Ya, jadi pada perang Khaybar, ya, perang Khaybar, waktu itu kaum muslimin, ya, Nabi dan para sahabat mengepung orang-orang Yahudi, ya, mengepung benteng mereka, tapi sudah beberapa hari belum bisa ditaklukkan, ya, belum dikalahkan. Ya, maka suatu hari atau suatu malam, ya, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Ya. Kata Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat, ya, sungguh demi Allah, besok pagi saya akan berikan bendera perang ini. Kalau pemegang bendera itu artinya dia apa? Ya, panglima. Ya, saya akan berikan bendera perang ini kepada seorang lelaki. Ya, lelaki ini punya sifat yuhibbullah wa rasulahu. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Jadi dia sudah terakui, bukan sekedar pengakuan. Orang ini memang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Nah, ini lebih tinggi lagi, ya. Bukan hanya sekedar mencintai, tapi dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang ketiga, kata Nabi, yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui kedua tangannya. Ya. Maka mendengar ini para sahabat penasaran. Malam hari mereka begadang, saling membicarakan, ini kira-kira siapa ini? Ya, siapa ini lelaki yang akan diberi bendera ini?
yang punya sifat dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui kedua tangan. Maka pada pagi harinya para sahabat bergegas menuju Nabi SAW. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menampakkan diri. Dia memperlihatkan dirinya supaya dilihat oleh Nabi. Dia pengen supaya dia yang diangkat oleh Nabi sebagai panglima perang. Ya, dan kata Umar waktu itu radhiyallahu anhu, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Bukan karena pemimpinnya, tapi karena sifat lelaki itu. Dia adalah orang yang dipersaksikan dan diakui bahwasanya dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ya, ya, maksud saya di sini, kita di sini melihat bagaimana semangat ya, orang-orang beriman, ya, para sahabat, agar mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dan kalau ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita perlu melakukan sebab-sebab, ya, melakukan sebab-sebab yang dengannya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Ya, kalau kita ingin dicintai, disayangi sama orang tua, ya, caranya bagaimana? Berbuat baik sama mereka, berlemah lembut, bertutur kata yang baik, membantu orang tua, melayani mereka, ya. Ketika diamanahkan pergi mondok, bersungguh-sungguh sering mendoakan mereka. Itu sebab-sebab yang dengannya orang tua sayang sama kita, ya. Dan kalau orang tua sudah sayang sama kita, maka apapun yang kita minta, selama dia mampu, mereka akan memberikan, ya. Kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus melakukan sebab-sebab supaya Allah cinta dan suka sama kita. Dan kalau Allah suka dan mencintai kita, ya, maka apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita khawatirkan dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut, maka Allah akan menyelamatkan kita, melindungi kita dari perkara yang kita tidak sukai tersebut. Ya. Di antara sebab yang dengannya hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah atau saya sebutkan mungkin hadis, ya. Dari hadis itu nanti kita simpulkan, ya. Kita keluarkan faidah di mana di situ sebab seseorang bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah. Wali itu artinya orang yang dicintai oleh Allah. Itu arti wali, ya. Dan wali itu bukan orang yang mengatakan saya wali Allah, ya. Karena wali Allah itu adalah orang-orang yang merendah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyombongkan diri, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak memuji diri sendiri, ya, karena Allah melarang dari hal itu. Allah berkata dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian memuji diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian, ya.
Jadi tidak ada itu wali Allah tapi dia mengatakan, wahai manusia, ketahuilah saya wali Allah. Itu kalau ada orang seperti itu, dipastikan dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi wali Allah itu bukan sekedar pengakuan. Ya. Sebab dia adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, itu orang yang saya cintai. Faqad adantuhu bil harb, maka sungguh saya telah umumkan peperangan kepadanya. Siapa yang berani berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Hah? Berani? 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 Tidak berani, ya. Allah Maha Kuat. Ya. Seluruh makhluk di jagat raya ini, di jagat raya ini kecil, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang memusuhi wali Allah, Allah umumkan peperangan kepadanya. Takut tidak? Ya, makanya tidak boleh memusuhi wali Allah. Ya. Tidak boleh menjadi musuh bagi orang-orang soleh, orang-orang beriman. Apalagi kalau mereka adalah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Jadi kita harus sopan sama mereka, harus berbakti kepada mereka. Ya. Kalau kita menyakiti mereka, ya, baik dengan ucapan atau perbuatan, itu kita bisa diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, ya, maka sungguh saya telah umumkan peperangan kepada mereka, kepadanya. Ya. Makanya kita saksikan itu kalau ada orang mencela para ulama, ya, mencela para ulama. Ya, para ulama itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah dalam hadis itu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya cintai daripada apa yang saya wajibkan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Jadi hamba mendekatkan diri, ingin dekat dengan Allah. Artinya dia cinta kepada Allah. Ya. Kalau orang cinta kan mau dekat-dekat, ya. Ya. Kalau benci, ya, ingin jauh. Ini kata Allah, siapa yang dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku. Artinya hamba itu cinta kepada Allah, dia ingin dekat kepada Allah. Akhirnya dia melakukan amalan, ya, melakukan perbuatan. Dan perbuatan yang paling Allah cintai, yang dengannya hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, kata Allah, perkara yang saya wajibkan kepada dia. Ya. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, kan dengan melakukan amalan soleh. Amalan soleh itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Yang paling Allah cintai dari dua ini adalah yang wajib. Ya, yang wajib. Salat tahajud, apa hukumnya? Ini yang di belakang, siapa namanya? Hah? Hilal. Di mana rumahnya? Hah? Jembatan Baru, di Jembatan Batu, di jembatannya. Ya. Baik, hilal. Salat tengah malam, salat sunnah tengah malam, tahajud, apa hukumnya? Hah? Apa hukumnya? Salat sunnah tengah malam. Hah? Apa hukumnya?
Tidak tahu. Saya sudah bilang tadi, salat sunnah. Berarti sunnah hukumnya. Tah? Nah, perhatikan. Saya bilang tadi salat sunnah tengah malam, tahajud, tah? Hukumnya sunnah. Kalau salat subuh, apa hukumnya? Ini nih, siapa namanya? Hah? Alwi, Aldi, Andi. Apa hukumnya salat subuh? Sunnah juga? Wajib. Ya. Wajib ya? Mana yang paling Allah cintai dari dua salat ini? Salat tahajud atau salat subuh? Salat subuh, ya, ya. Salat subuh yang paling Allah cintai. Jadi amalan ini dua-duanya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-duanya adalah perkara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling Allah cintai adalah yang wajib, ya. Makanya kalau kita bersemangat bangun salat di tengah malam, salat tahajud, qiyamul lail, maka salat subuhnya harus lebih semangat. Jangan salat tahajud tapi ketiduran salat subuh. Itu keliru kalau seperti ini, ya. Jadi kata Allah, tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya cintai daripada perkara yang saya wajibkan kepadanya. Ya. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka lakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban itu bertingkat-tingkat, ya. Kewajiban bertingkat-tingkat. Apa kewajiban yang paling wajib? Hah? Kewajiban yang paling diwajibkan adalah tauhid, ya, iman, Islam. Ini kewajiban yang paling wajib. Tidak sah amalan kalau tidak ada ini. Tidak sah sholat kalau tidak beriman, kalau tidak Islam, kalau tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini lebih Allah cintai daripada sholat. Ya, sholat lebih Allah cintai daripada puasa. Jelas ya? Ya. Tapi semuanya adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sini kita bisa mengambil ilmu bahwasanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kita lakukan perkara yang wajib. Dan kewajiban yang paling wajib adalah tauhid, keimanan, keislaman. Ya. Makanya orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir, ya, itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya orang beriman yang bertauhid itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebab yang pertama, ya, yaitu tauhid, ya, dan keimanan. Lawannya itu perkara yang menjadikan Allah benci kepada seorang hamba. Ya, jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka pelajari tauhid, pelajari keimanan, pelajari Islam, kemudian amalkan dan istiqomalah di atasnya. Ya. Kemudian setelah itu apa yang paling Allah wajibkan? Sholat. Ya. Jadi kalau orang malas sholat, bisa tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, harus rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya, bagi laki-laki. Demikian seterusnya. Jadi kaidahnya tadi sebenarnya terkumpul pada kewajiban. Kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan perkara yang wajib. Semakin wajib, maka itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Kalau kita amalkan, maka itu akan semakin menjadikan kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan terus-menerus hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib, sampai saya mencintainya. Di sini anunya, syahidnya. Jadi Allah mencintai seorang hamba kalau dia melakukan amalan-amalan sunnah setelah melakukan amalan-amalan yang wajib. Ya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya, maka ditambah kadar amalannya dari sisi kualitas dan kuantitas, dari sisi banyak dan baiknya itu amalan. Ya, kalau sudah sholat wajib, ya, tambah dengan amalan sholat sunnah, dengan tahajud, dengan sholat sebelum atau setelah sholat wajib, seperti misalnya sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sudah berapa? 6. Ya. Setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Ini 12 rakaat. Siapa yang menjaganya, maka kata Rasulullah, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya, jangan bayangkan kayak rumah di sini ya. Ya. Rumah di sana itu ya luar biasa. Ya. Jangankan di dalamnya, di luarnya itu terbuat dari emas, dari perak, ya. Dan di surga itu ada kerajaan, ada kerajaan. Kerajaannya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir." Kalau engkau melihat di sana, di surga, maka kamu akan melihat kenikmatan yang luar biasa dan kerajaan yang besar. Ya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menceritakan tentang orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ya, setelah dia keluar dari neraka, ya, menoleh ke neraka. Kemudian dia berkata, "Alhamdulillah alladzi najjani minki." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya darimu. Dan dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah karena diselamatkan dari neraka. Ini dia orang paling terakhir keluar dari neraka, dari kalangan orang yang beriman. Ya, singkat cerita, ya, ketika dia dimasukkan ke dalam surga, ya, ketika dia masuk ke istananya, ya, dia melihat pelayannya, dia mau membungkuk, menghormati orang itu. Ya, dikira malaikat, padahal pelayannya. Nah, itu. Saking besarnya itu kerajaan yang ada di sana. Ya, ketika ditampakkan untuknya istananya, maka dia mengira itu adalah robnya. Ya, saking indahnya itu istana, padahal itu adalah istana yang diperuntukkan untuknya. Ini baru orang yang paling rendah, ya, derajatnya di dalam surga. Dan kita kembali ke hadis yang kita bahas tadi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, terus menerus, la yazal, terus menerus hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib, sampai saya mencintainya. Jadi itu ada prosesnya. Bukan sehari 2 hari, tapi terus kita lakukan amalan-amalan sunnah itu. Kita istiqomah di atasnya sampai Allah cinta kepada kita. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau saya telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka saya adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Artinya apa? Allah akan menuntun pendengaran kita, sehingga kita hanya mencintai
mendengar perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita suka mendengar Al-Qur'an, kita suka mendengar kajian, dan kita dibuat benci untuk mendengar hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak suka mendengar musik, ya, nyanyian, ya, ucapan-ucapan kotor dan lain sebagainya. Ya. Wa basruhul ladzi yubsiru bihi. Kalau saya telah mencintainya, kata Allah, maka saya adalah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Artinya Allah akan menuntun penglihatan kita, sehingga kita hanya suka melihat hal-hal yang baik, ya, melihat perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dibuat benci oleh Allah untuk memandang kepada perkara-perkara yang tidak diridhoinya, perkara-perkara yang bisa mendatangkan murkanya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtashu bihi, atau yabtashu biha, dan saya adalah tangannya yang dengannya dia menggenggam, memegang. Ya. Jadi kalau kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan menuntun tangan kita, sehingga kita tidak menyentuh kecuali hal yang dihalalkan. Kita tidak mengambil kecuali hal yang dibolehkan. Ya. Kita dijauhkan dari perbuatan mencuri, merampok, atau mengambil hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan saya adalah kedua kakinya yang dengannya dia melangkah, berjalan. Kalau Allah mencintai kita, Allah akan menuntun kaki kita, langkah kita, sehingga kita ringan berjalan ke masjid, ringan berjalan ke majelis ilmu, ringan berjalan kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berjalan kepada tempat-tempat yang baik, dan kita dibuat benci untuk berjalan ke tempat-tempat yang dimurkai dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alamat cinta Allah kepada hamba. Allah mudahkan hamba kepada berbagai kebaikan dan ketaatan, dan dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau dia minta kepadaku, maka saya akan beri kepadanya. Artinya dia menjadi orang yang dikabulkan doanya. Wala in ista'adani la'u'idannahu, dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka saya akan memberi perlindungan kepadanya. Ya. Kita minta kebaikan kepada Allah, Allah beri. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan, dia lindungi. Ya. Itu bagi hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mendengar hadis tadi, siapa di antara kita yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya ya? Ya. Caranya tadi, setelah melakukan perkara yang wajib, ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Ya. Yang wajib itu ada dua, ada wajib dilakukan dan ada wajib ditinggalkan. Itu hal yang haram, ya. Itu wajib ditinggalkan. Yang sunnah ada dua, sunnah untuk dilakukan dan sunnah untuk ditinggalkan. Itulah hal yang makruh. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang makruh, ya. Dan tinggalkan sebagian perkara yang boleh kalau berlebihan, misalnya terlalu banyak, karena khawatir bisa menjatuhkan kepada hal yang makruh atau perkara yang tidak boleh, ya. Jadi ada hal-hal yang asalnya boleh, tapi kalau berlebihan itu tidak bagus, itu ditinggalkan saja, ditinggalkan berlebihannya, ya, ditinggalkan berlebihannya. Ya, semua itu kita lakukan agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita dimudahkan pada segala kebaikan. Kemudian yang terakhir, ya, di antara sebab yang dengannya hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan berusaha memahami makna yang terkandung di dalamnya, ya.
Jadi antum sekarang yang berada di tahfidz, ya, mempelajari cara membaca dan menghafalkan Al-Quran itu baru dasar, ya. Ada tingkatan nanti kita berusaha memahami makna yang terkandung pada lafaz-lafaz yang kita hafal dan yang kita baca, ya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan tadabbur dan berusaha memahami makna yang ada di dalamnya, maka itu adalah sebab yang dengannya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang sahabat, dia kalau sholat sering membaca surah Qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, ya. Dan dia berusaha pahami makna yang terkandung dalam surah ini. Dan surah ini dia sebanding dengan sepertiga Al-Quran, berarti sebanding dengan 10 juz, padahal hanya terdiri dari beberapa ayat. Ketika ditanya oleh Nabi SAW tentang alasannya, kenapa dia kalau sholat selalu membaca ayat itu atau surah itu, ya, maka kata sahabat ini, sesungguhnya di dalam surah ini terdapat sifatur Rahman, ya, sifatnya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang maha merahmati, dan saya mencintainya, ya, dan saya cinta untuk membacanya. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat yang lain, kabarkan kepada orang itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Itu disebabkan karena dia membaca ayat ini disertai dengan tadabbur dan berusaha memahami makna yang terkandung dalam ayat ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di pertemuan sore hari ini bisa memberikan manfaat dan motivasi kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya, hamba-hamba yang dimudahkan pada ketaatan dan amalan soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.